Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Amalia Fureda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota besar yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, karena tradisinya maupun karena letak keberadaannya. Mekah merupakan tempat strategis karena merupakan jalur perdagangan yang ada di Jazirah Arab, yang menghubungkan kota Yaman di bagian selatan dan kota Syria di bagian utara. Terlebih dengan adanya Ka'bah yang menjadi sentral kegiatan keagamaan di kawasan Jazirah Arab. Kota ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah peradaban Islam, karena dari sinilah muncul dan berkembangnya eksistensi Islam ke seluruh pelosok negeri. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah dan berusaha untuk membangun fondasi ketauhidan manusia dari kota tersebut. Al-Quran juga untuk pertama kali dan beberapa masa berikutnya diturunkan di kota Mekah yang berfungsi sebagai way of the life bagi seluruh umat manusia yang ingin hidup dalam rahmatan lil alamin. Sejarah kota Mekah. Mekah juga dikenal sebagai Bakkah dan terletak di daerah Hijaz yang didirikan pada pertengahan kurun ke-5 abad Masehi. Pada awalnya suku Jurhum yang menguasainya, kemudian diambil alih oleh suku Huza'ah dan menaklukinya, dan akhirnya suku Quraisy menguasainya. Sejarah kota Mekah tidak lepas dari keberadaan Ismail alaihissalam beserta Hajar ibundanya. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di lembah yang tak berpenghuni itu sebagai wujud ketaatannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di lembah tersebut. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian doa tersebut langsung Allah kabulkan. Tatkala ketika itu, bekal dan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk Hajar dan Ismail sudah habis. Ismail kecil pun menangis meronta-ronta, menandakan lapar dan kehausan. Melihat anak yang tengah menangis tersebut, Siti Hajar mulai panik. Lalu, ia berlari ke sana kemari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Hal itu dilakukannya berkali-kali dengan berharap dapat menemukan sumber air atau bertemu seseorang yang dapat memberikan air untuk mereka. Lalu Ismail kecil pun terus menangis dan kakinya terus meronta-ronta karena panasnya gurun pasir. Namun seketika itu hal yang tidak terduga pun terjadi. Tepat di bawah telapak kaki Ismail alaihissalam keluar sumber air yang terus mengalir hingga saat ini. Pada masa itu lewatlah orang-orang kafilah dari Jurhum dan menetap di sekitar mata air tersebut yang sekarang disebut air Zam-Zam. Ismail kecil hidup dan tumbuh di antara mereka. Ia belajar bahasa Arab, lalu menikah dengan perempuan dari kabilah Jurhum, dan dari rahimnya lah dilahirkan anak-anak yang disebut dengan Arab Musta'ribah atau Arab keturunan dari Ismail. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menjumpai Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang pernah ia tinggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim pun terkejut karena Mekah yang dulu tandus dan tak berpenghuni telah berubah menjadi subur dan ramai. Ketika itu turunlah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan menyeru umat manusia untuk berhaji ke sana. Lalu Nabi Muhammad pada periode Mekah pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya,
Nabi Muhammad sangat menentang kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Beliau sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah. Kemudian pada saat beliau berumur 25 tahun, beliau menikah dengan janda kaya bernama Siti Khadijah, yang pada waktu itu beliau berumur 40 tahun. Selain menggembala, Nabi juga suka berdagang. Pada masa beristri dengan Siti Khadijah, beliau juga masih sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Dan Siti Khadijah pada waktu itu pun juga mendukung apa yang dilakukan beliau. Khadijah selalu memberi bekal makan ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Tepat pada usia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau mulai berdakwah dan menyampaikan risalah yang ia terima. Namun hal itu ditolak sehingga beliau hijrah ke Madinah. Setelah Madinah berkembang, Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah dalam misi pembebasan Mekah atau disebut dengan peristiwa Fathul Mekah tanpa pertumpahan darah. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang pertama yaitu dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi pada tahun 610 sampai 613 Hijriah. Setelah beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka. Namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, yaitu mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam, salah satunya adalah istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usia beliau masih 10 tahun. Kemudian sahabat dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq yang sekaligus menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian Zaid bin Harisah, beliau merupakan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Rasulullah SAW membimbing terlebih dahulu para sahabat untuk beriman dan berilmu. Rasul mengajak sahabat-sahabatnya untuk mempercayai Allah yang Maha Esa, tidak syirik, berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, dan sekaligus berilmu. Rasul selalu mengajak dan membimbing para sahabat hingga mendapatkan pemahaman yang benar pada ajaran Islam, karena beliau senantiasa menyampaikan dan menjelaskan setiap wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Setelah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan, yaitu pada tahun 613 Hijriah. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu respon masyarakat sangat masif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Pada suatu ketika dalam sebuah jamuan, beliau menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, tapi sangat sedikit yang setuju dengan beliau. Bahkan banyak sekali yang menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah satu yang sangat menentang pada waktu itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada salah satu pimpinan Quraisy yang juga menentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memprovokasi dan membuat statement bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang sesat, merusak tatanan hidup orang Mekah, dan dari situlah muncul penindasan, penganiayaan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap kaum muslimin. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke tanah Habasyah dan memerintahkan untuk berdakwah di sana. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Lalu berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 8 perempuan yang dipimpin oleh Utsman.
Sedangkan Rasulullah sendiri tetap berdakwah di kota Mekah. Beliau di sana berada dalam lindungan Abu Thalib yang pada saat itu disegani oleh masyarakat Quraisy. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di tanah Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Tetapi ketika mereka hampir sampai ke kota Mekah, ternyata kabar yang ia terima adalah kehubungan belaka. Dengan terpaksa, mereka yaitu kaum Muhajirin kembali ke Mekah secara diam-diam karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke tanah Habasyah. Di kota Mekah, penindasan kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah kedua kalinya ke tanah Habasyah. Hijrah kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib dengan berjumlahkan 83 laki-laki dan 18 perempuan. Berikut ada sedikit cuplikan video kota Mekah. Ini adalah kondisi Mekah pada tahun 600 Masehi. Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hijaz. Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu. Bani Hashim adalah kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Sementara Bani Taim adalah kabilah di mana Abu Bakar berasal. Adapun Bani Adi adalah kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Sedangkan Bani Syams adalah kabilah di mana Utsman bin Affan berasal. Bani Makhzum adalah kabilah di mana Khalid bin Walid berasal. Di bagian timur kota, kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam. Ini adalah pusat kota Makkah, di mana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota. Kiswah atau penutup Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu, dengan corak yang berwarna-warni. Sumur Zam-Zam berada tepat di depan Ka'bah. Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini rumah dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab. Di bagian barat Ka'bah terdapat Darul Nadwa, semacam balai kota, tempat di mana petinggi-petinggi Quraisy bermusyawarah. Ini adalah rumah Ummu Hani, tempat di mana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra Mi'raj. Sementara ini adalah rumah Uqbah bin Mu'aid, sahabat karib Rasulullah ketika masih remaja, namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam. Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Letaknya di kawasan lembah Bani Hashim. Sedangkan ini adalah rumah paman beliau, Abi Thalib, di mana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu. Adapun ini adalah rumah paman beliau, Abu Lahab, sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah. Ini adalah rumah Khadijah radhiyallahu anha yang berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.